Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan pada video kali ini kita masih akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan untuk formasi pengawas formasi dan makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk soal kali ini yang akan kita bahas adalah terkait pengujian, dan pada tahun saya kebetulan soal ini ada yang muncul, dan tentunya tiap orang biasanya soalnya akan berbeda, dan semoga jika soal yang serupa muncul di SKB teman-teman, semoga bisa bermanfaat dengan adanya pembahasan dan contoh soal yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya mulai, untuk soal yang berkaitan dengan pengujian, khususnya perhitungan ini, biasanya persentasenya dari 100 soal, biasanya kemungkinan munculnya cuma 1-2 soal saja. Jadi teman-teman, ini cuma sebagai gambaran, tidak perlu terlalu fokus, dan sebaiknya fokus ke materi yang berkaitan dengan tugas fungsi serta organisasi Badan POM itu sendiri. Baik, kita langsung saja kepada contoh soal yang pernah masuk di tahun saya, yaitu tahun 2018-2019. Nah, soalnya itu kurang lebih seperti ini. Untuk contoh soalnya pertama, yaitu pada laboratorium kimia terdapat larutan NaOH 100 ml pekat dengan konsentrasi 2 M atau 2 molar. Jika larutan tersebut diencerkan menjadi 500 ml menggunakan Aquades, maka berapakah konsentrasi larutan setelah dilakukan proses pengenceran? Nah, untuk soal, khususnya di pengujian itu biasanya memang yang muncul adalah soal-soal terkait pembuatan larutan, yaitu misalnya pengenceran seperti soal kali ini. Jadi buat teman-teman, biasanya kalau untuk soal seperti ini yang paling sering muncul itu adalah soal yang menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Jadi rumus ini yang paling sering digunakan, dan untuk soal seperti ini sangat sederhana dan sangat gampang. Jadi kita coba kerjakan. Nah, di sini kita punya larutan, diketahui NaOH itu sebanyak 100 mili. Jadi kita ibaratkan V ini atau volume 1 itu adalah 100 mili, dan konsentrasi 2M ini kita jadikan M1 sama dengan 2M. Nah, di sini ada keterangan informasi tambahan, yaitu jika larutan tersebut diencerkan menjadi 500 mili. Nah, karena ini volume atau mili, berarti ini dijadikan sebagai V2. Oke, informasi V2 sudah kita dapat, yaitu sebanyak 500 mili. Yang ditanyakan di sini berarti adalah konsentrasi setelah dilakukan pengenceran, berarti M2. Nah, untuk mencari M2, kita menggunakan rumus yang ini, yaitu M2 sama dengan V1 kali M1, 1. Karena V2-nya ini kita akan pindah ruas, maka dia awalnya perkalian berubah menjadi pembagian atau menjadi pembagi, sama dengan, nah kita masukkan nilai V1-nya. V1-nya tadi ada 100, ada 100, M1-nya ada 2, dibagi dengan V2. V2 tadi sudah ada, di sini keterangannya ada 500. Oke, nah, karena di sini ada 20, kita langsung saja hilangkan, sehingga
1 kali 2 sama dengan 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Oke, jadi jawabannya adalah 0,4 ya, yaitu D. Nah, itu kurang lebih seperti itu jawabannya. Kalau misalnya teman-teman sudah biasa dengan soal-soal seperti itu, maka teman-teman biasanya tidak perlu memasukkan satu persatu, langsung saja 100 dikali 2 dibagi 500. Nah, itu simpelnya sebenarnya, teman-teman. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya seperti ini. Yang ditanyakan, berapa banyak larutan metanol 80% yang dibutuhkan untuk membuat larutan metanol 20% sebanyak 100 mili, dan berapa banyak aquades yang diperlukan untuk mengencerkan metanol tersebut. Nah, di sini pertanyaannya yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ada dua, berapa banyak aquades yang diperlukan untuk mengencerkan metanol tersebut. Oke, jadi ada dua yang ditanyakan. Berapa banyak larutan metanol 80% dan berapa banyak aquades. Jadi ada dua ya, teman-teman. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya kurang lebih sama juga dengan soal penyelesaian soal yang pertama tadi. Kita menggunakan rumus M1 V1 sama dengan M2 V2. Nah, untuk M ini tadi kan kita gunakan molaritas ya, tapi karena di sini yang diketahui adalah konsentrasi dalam bentuk persen, kita tinggal masukkan. Jadi M ini nanti konsentrasi dalam bentuk persen, V-nya tetap volume seperti biasa. Nah, di sini yang diketahui larutan metanol 80% yang dibutuhkan untuk larutan metanol 20% sebanyak 100 mili. Oke, jadi yang kita ketahui di sini adalah M1. M1-nya adalah metanol 80%. Ini sebagai M1. Tulis saja 80%. Nah, kemudian larutan metanol 20% ini sebagai M2. Karena ini yang akan menjadi larutan akhir. M2-nya sudah ada, yaitu 20%. Nah, sebanyak 100 mili. Jadi 20% sebanyak 100 mili, otomatis larutan akhirnya itu nanti yang akan kita peroleh adalah 20% metanol sebanyak 100 mili. Otomatis 100 mili ini bukan V1 tapi V2 ya. Jadi V2-nya sudah ada, yaitu 100 mili. Oke. Di sini hanya kebalikan sebenarnya dari soal yang pertama tadi. Untuk sekarang yang kita cari adalah V1. Jadi untuk V1, kalau dilihat dari rumus ini, berarti V1 sama dengan M2 kali V2 dan dibagi dengan M1 karena pindah ruas ya. Jadi V2 sama dengan M2 kali V2 dibagi M1. Kita masukkan nilainya, M2 tadi ada 20, V2 ada 100, dibagi dengan M1. Tadi 80% ya, jadi 80 saja kita masukkan. Oke, kita langsung saling membunuh nolnya. Sama dengan 2 kali 100, 200 dibagi 8. Nah, 200 dibagi 8 sama dengan 25. Oke, dalam satuan mili ya, karena yang kita cari adalah volume larutan 1, volume dari metanol 80% ini. Jadi 25 ini adalah 25 mili metanol 80
Nah, yang kita peroleh di sini adalah volume metanol, karena di sini pertanyaannya ada dua, yaitu volume metanol dan volume aqueous yang diperlukan. Nah, karena volume larutan akhir atau V2 sebanyak 100 mili, maka dibutuhkan berapa mili lagi, atau 25 ini ditambah dengan berapa mili lagi sehingga menjadi 100. Nah, rumusnya teman-teman tinggal masukkan saja 100 kurang 25 sama dengan 75 mili. Nah, itu adalah volume aqueous yang kita butuhkan untuk membuat larutan 100 mili metanol 20% tadi. Jadi di sini karena ada opsinya memang sudah disebutkan ya, ada dua larutan yang dibutuhkan yaitu metanol dan aqueous. Maka kita cari jawaban yang paling sesuai dengan yang kita sudah peroleh. Di sini tadi 20 mili metanol 80%. Nah, oke, di sini A udah betul dan aqueousnya sebanyak 75. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban A. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk cara perhitungannya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Dan ini jawabannya. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman, untuk tipe soal yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi biasanya sangat sering digunakan, khususnya untuk teman-teman PFM yang nanti penempatan di pengujian kimia, yaitu perhitungan juga pembuatan larutan. Nah, ini contoh soalnya. Suatu larutan urea CONH2 sebanyak 0,2 liter dilarutkan dalam air sebanyak 3 gram dengan MR urea sebanyak 60 gram per mol. Nah, hitunglah molaritas dari zat tersebut. Nah, untuk mencari molaritas, teman-teman harus tahu dulu rumus molaritas itu adalah seperti apa. Jadi untuk rumus molaritas itu, M sama dengan N dibagi dengan volume. Nah, dari sini yang kita peroleh informasi di sini ada volume, yaitu 0,25 liter ya. Nah, ini informasi yang sudah diperoleh. Kemudian ada massa sebanyak 3 gram. 3 gram ini. Kemudian ada MR urea itu sendiri. MR-nya juga udah ada informasi sebanyak 60 gram per mol. Nah, di sini yang kita perlu cari adalah normalitas. Nah, untuk mencari rumus N itu, teman-teman harus tahu rumusnya seperti apa. Jadi, untuk rumus N itu sendiri adalah massa dibagi MR. Nah, karena kita sudah punya informasi massa dan MR, tinggal dimasukkan saja. Ini rumus pertama ya. Rumus 1, ini rumus kedua. Nah, untuk M atau massa tadi, kita masukkan 3, terus MR-nya ada 60. Berarti 3 dibagi 60 sama dengan 0,05 mol. Oke, jadi molnya sudah kita peroleh ya. Jadi karena sudah ada informasi N berapa dan juga V-nya sudah ada, tinggal dimasukkan menggunakan rumus yang pertama tadi. Kita langsung saja. M sama dengan N-nya tadi 0,05. 0,05 dibagi V-nya. V-nya ada 0,25. Oke, jika ini dibagi 0,05 dibagi 0,25 sama dengan 0,2. Oke, jadi kita sudah peroleh 0,2 M untuk jawaban dari soal seperti ini. Biasanya, oke, jawabannya tadi berarti B ya.
Untuk soal seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Yang penting teman-teman tahu rumus dasarnya, yaitu ini dan ini. Tadi ya ada dua rumus dasarnya. Jadi kita ubah warnanya supaya teman-teman lebih tahu. Oke, jadi ini rumus untuk pembuatan larutan yang uh, diketahui cuma gram dan juga mr. Untuk mr ini biasa akan dicantumkan di soal, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Cukup teman-teman tahu saja dasar rumusnya untuk mencari M itu seperti apa dan untuk mencari N itu seperti apa. Biasanya juga soalnya dibolak-balik. Kadang yang ditanyakan adalah V-nya, tapi informasi M-nya sudah ada. Jadi tinggal teman-teman sering latihan dan sering lihat saja soal seperti ini. Insya Allah teman-teman akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan soal seperti ini. Tapi kembali lagi untuk teman-teman bahwa soal-soal seperti ini tuh persentase munculnya itu tidak terlalu banyak, paling banyak itu satu atau dua ya, jadi tidak terlalu banyak di tahun saya dan waktu saya mengikuti SKB juga, soal seperti ini hanya masuk dua ya, cuma dua soal. Untuk tahun-tahun sebelumnya kurang tahu juga, itu yang berdasarkan pengalaman saya tahun sebelumnya. Dan informasi buat teman-teman bahwa soal-soal perhitungan ini berlaku untuk semua jurusan, mau jurusan hukum, jurusan informasi dan komunikasi, maupun kimia, biologi, dan sarjana kesehatan masyarakat. Selama teman-teman mendaftar sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama, soal seperti ini akan ada peluangnya muncul ya. Jadi tidak memandang background pendidikan teman-teman, tapi yang di sini yang paling menentukan adalah formasi atau jabatan yang teman-teman lamar di Badan POM itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berasal dari jurusan ataupun background pendidikan yang tidak familiar dengan perhitungan seperti ini, mungkin teman-teman sarannya adalah menghafal tadi ya, sering latihan dua rumus dan contoh soal seperti itu, karena itu yang paling mungkin besar kemungkinan untuk munculnya, dan juga memang perhitungan seperti ini adalah perhitungan yang paling sering digunakan selama nanti teman-teman bekerja di pengujian kimia. Oke, buat teman-teman, semoga informasi yang telah kita bagikan tadi bermanfaat untuk soal-soalnya. Kurang lebih seperti itu, tetap fokus untuk belajar lebih banyak lagi, mencari tahu informasi, khususnya tugas fungsi dari Badan POM itu, serta fungsi yang ada di Badan POM dengan jabatan pengawas farmasi dan makanan, yaitu ada pengujian, pemeriksaan, fungsi komunikasi informasi, dan juga standarisasi serta penyidikan dan sebagainya. Oke teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentunya doa terbaik buat teman-teman semua, dan semoga tahun ini menjadi tahun terbaik dan tahun teman-teman bergabung di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.